Selamat pagi Aki, sareng Enin, Oma Opa, Eyang dan Opung yang dikasihi Tuhan. Di kesempatan sapaan lansia kali ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ulangan 10 ayat 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan merekalah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Demikian sabda Tuhan bagi kita semua. Kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai 20 yang barusan kita dengar bersama-sama mengingatkan agar kita setia kepada Allah. Cintailah dan abdilah Allahmu dengan sepenuh hati dan budimu. Perintah ini adalah bagian dari 10 perintah Allah yang diberikan kepada Israel melalui Musa. Kita tahu bahwa perjalanan kita tidaklah lebih baik dari orang-orang Israel yang selalu memberontak kepada Allah. Ketika mereka berada di kaki gunung ini, Israel memberontak. Israel sering disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Sejak semula Israel adalah bangsa yang merdeka, yang mendambakan kebebasan, yang tidak puas dengan pemimpinnya, bangsa yang selalu melawan, termasuk melawan Allah. Di kaki gunung Sinai juga bangsa Israel berubah dari menyembah Yahweh ke menyembah seekor lembu emas buatan tangan manusia. Tentu saja Tuhan Allah dan Musa amat marah. Sesungguhnya kita juga sering berbuat seperti bangsa Israel ini. Kita menganggap keinginan dan cita-cita kita, harta materi kita, sebagai lembu emas yang patut disembah-sembah. Kita sering melupakan Allah yang lebih dulu mencintai kita. Cintailah Allah dan abdilah Dia dengan seluruh hati dan jiwamu. Cinta seperti apakah ini? Inilah cinta yang membalas cinta Allah. Kalau kita membacanya di ayat 15, di sana dikatakan Allah mengikat janji dengan bapa leluhur,
orang Israel pada waktu itu. Ia mencintai mereka dan kemudian mencintai kita juga. Perhatikanlah urutannya. Pertama-tama Allah mencintai dan memilih. Kemudian kita menjawabnya dan mengungkapkannya dengan ketaatan. Belas kasihan Allah datang pertama, sebagaimana kita ingat perkataan Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 20, tak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi memang belas kasihan Allah datang lebih dulu kepada kita. Aki sareng enin, oma opa eyang dan opung yang dikasihi Tuhan, sebelum mampu mencintai Allah, kita harus memurnikan hati kita sehingga kita dapat mencintai Allah secara benar. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, Allah membawa keadilan bagi janda dan yatim piatu. Allah mencintai orang asing, memberinya roti dan pakaian. Maka cintailah juga orang asing, karena kamu adalah juga orang asing di negeri Mesir. Dikatakan di sana. Menjawab cinta Allah berarti mencintai mereka yang juga tidak berdaya. Bisa saja terjadi pada kita bahwa di satu pihak kita sangat soleh, tetapi di lain pihak kita bertindak tidak adil terhadap teman, karyawan, atau bahkan anak cucu kita. Sesungguhnya tidak dapat dipisahkan antara mencintai Allah dan mencintai sesama kita. Dengan demikian, mari kita sungguh-sungguh mencintai Allah dan juga mencintai sesama kita sebagai bentuk balasan cinta kita kepada Allah yang lebih dulu memilih dan mencintai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Sang Pemilik hidup kami seutuhnya, di usia lanjut kami hanya mau mencintai Tuhan. Dan dengan demikian juga kami mau membalasnya dengan mencintai sesama kami. Karena Engkau sendiri telah berkata, barang siapa melakukan sesuatu bagi saudara yang paling hina, itu sama dengan kami melakukan bagi Tuhan. Mampukan kami Tuhan dalam usia kami saat ini, dalam segala keterbatasan kami. Engkau yang memberi kekuatan, berkat, karunia, sehingga kami pun bisa membagikannya bagi sesama kami. Berkati anak menantu cucu dimanapun mereka berada. Mereka lah generasi penerus kami ya Tuhan, dan generasi penerus kehidupan ini. Oleh karena itu kami mau mewariskan cinta kasih Tuhan yang telah lebih dulu nyata bagi kami dalam kehidupan kami di masa lampau, masa kini, dan juga di masa mendatang bagi generasi penerus kami. Berkati kehidupan pribadi kami, keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang lebih dulu hadir bagi kehidupan ini. Begitu juga kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan selalu sediakan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.